Siapa lagi yang nyungsep membela nasab Ba'alwi setelah Gus Rumail dan Gus Zaini? Dia harus bisa dibuktikan dari kitab-kitab yang sejaman. Kalau kita tidak mengetahui atau tanpa adanya kitab sejaman, dari mana kisah kita ini bisa mengetahui atau orang sebelum kita bisa mengetahui betul Ubaidillah itu anaknya Ahmad bin Isa? Apa? Setelah kita bahwa istilah kitab sejaman itu juga difahami dengan istilah kitab sejaman difahami dengan sumber yang sezaman atau sumber sezaman ya. Itu merupakan hasil suatu pemahaman yang difahami berdasarkan pengetahuan daripada ta'rif dalil itu sendiri. Di mana perlu kita ketahui bahwa pengertian daripada dalil itu ada dua pengertian menurut ta'rif dalil secara lughat atau ta'rif dalil secara istilah. Setelah menyaksikan debat antara Said Qori dan Gus Zaini tentang nasab Ba'alwi, seru dan menarik. Ini sudah diperkirakan Kiai Haji Imaduddin Utsman sebelumnya bahwa debat itu dimenangkan Said Qori dengan telak. Dan memang benar, Gus Zaini tidak mampu menjawab pertanyaan Said Qori. Apakah ada kitab sebelum Al-Burqah yang menyebut Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa? Pertanyaan itu tidak akan bisa dijawab, karena memang Ubaidillah bukan anak dari Ahmad bin Isa. Dan tidak ada kitab yang menyebutnya demikian sebelum abad ke-9 Hijriah. Sebelumnya, Gus Rumail bahkan bersepakat dengan Kiai Haji Imaduddin Utsman, bahwa tidak ada satu kitab pun yang menyebut Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman, seperti juga ia bersepakat sebelum abad 9 Hijriah. Tidak ada gelar Al-Muhajir untuk Ahmad bin Isa. Berarti tidak ada kitab yang mu'tabarah yang sudah dicetak ataupun yang masih manuskrip yang kita bisa akses yang menyebutkan Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman. Tidak ada ya, sepakat itu ya? Ya, itu dulu. Kita mulai dari sana dulu. Yang kedua, kita harus sepakat bahwa tidak ada gelar untuk Ahmad bin Isa sebagai gelar Al-Muhajir sampai Zain bin Smith di abad ke-12 menyebutkannya. Sumel juga sepakat itu. Kalau itu di Ajurus Safaf ada penyebutan Al-Muhajir untuk Ahmad bin Isa. Kalau saya prediksi itu kitab ditulis tahun 820. Ya betul. Tapi sebelum Al-Jawhar Safaf tidak ada ya kitab yang menyebut bahwa Ahmad bin Isa itu bergelar Al-Muhajir, baik dia versi cetak maupun dia itu ada manuskrip yang disedaan mana bahwa Ahmad bin Isa ini bergelar Al-Muhajir. Tidak ada ya Mas Sumel ya kitab sebelum Al-Jawhar Safaf yang menyebutkan Ahmad bin Isa ini bergelar Al-Muhajir ya. Tidak ada. Kemudian pencetak atau muhakik, kadang-kadang muhakik ini kan cerdas-cerdas. Oh ini salah, ini kurang ini ada kitab-kitab Al-Burqah Musiko, ini ada kitab Al-Ghurrar, ini kitab ada Syarhul Ainiyah secara lengkapnya, mungkin ini kurang, kemudian ditambahi menurut daripada interpretasi sumber dari seorang muhakik, itu bisa saja terjadi. Tetapi apapun yang terjadi itu, Nasab Syarif Abul Jadidnya yang dicangkok oleh Ba'lawi ini adalah tertolak oleh kitab-kitab sebelumnya. Begitu pula persaudaraan daripada Alwi dengan Syarif Abul Jadid ini tertolak pula. Nah ini Mas Rumel apakah sudah menemukan sebuah kitab yang menunjukkan bahwa Abul Jadid ini, Abul Hasan Ali atau Syarif Abul Jadid ini punya adik namanya Alwi? Jadi harus bisa dibuktikan dari kitab-kitab yang sejaman. Kalau kita tidak mengetahui atau tanpa adanya kitab sejaman, dari mana kisah kita ini bisa mengetahui atau orang sebelum kita bisa mengetahui betul Ubaidillah itu anaknya Ahmad bin Isa? Apa? Setelah Gus Rumail dan Gus Zaini, siapa lagi yang akan mengorbankan diri demi membela nasab palsu Ba'alwi? Siapapun yang berusaha bermain-main dengan retorika untuk menutupi keterputusan nasab Ba'alwi, akan terjerembab ke dalam dua kondisi pasti. Pertama, mengakui dalam hati bahwa memang tidak ada sumber sezaman yang bisa menjadi dalil bahwa nasab Ba'alwi sahih. Yang kedua,
terpaksa menutupi kekalahan dengan sengaja berdusta, atau beretorika untuk menghindar dari mahalun niza, inti perdebatan. Seperti Gus Rumail yang mengelak pertanyaan tahun berapa manuskrip palsu Syarif Abul Jadid ditulis, Gus Zaini pun mengelak ketika ditanya kitab sebelum abad 9 yang menyebutkan Ubaidillah adalah benar anaknya Ahmad. Sekilas, nampak hujjah Sayyid Qori itu dapat diputar-putar oleh Gus Zaini dengan diksi signifikansi kitab sezaman dan siapa ulama yang mensyaratkannya. Tetapi sebenarnya, banyaknya kalimat Gus Zaini itu hanya akar-akar di pinggir sungai deras dalam keadaan tiada rotan, lalu dengan sembarangan diraih untuk menyelamatkan diri. Jadi dalil itu adalah segala sesuatu yang diperlukan untuk mencapai suatu kebutuhan informasi melalui pemeriksaan yang benar atau yang sahih terhadap suatu informasi yang dapat dituntut, dan informasi yang dituntut itu meliputi kepastian atau qat'i dan kecurigaan atau zanni. Dan hal ini menurut mazhab kebanyakan ulama ahli fikih dan ulama ahli usul, ya, termaksud Abul Hasan al-Basri dan sebagian ulama ahli kalam lainnya, beliau mengungkapkan satu perkataan, ya, ma afadal qat'a yusamma dalilan wa ma afadal dhanna yusamma amaratan, ya. Artinya apa saja yang menunjukkan kepada faedah terhadap suatu kepastian, ya, itu disebut dengan dalil. Dan apa saja yang menunjukkan faedah terhadap suatu sangkaan atau dhan, itu disebut dengan amarah atau indikasi. Silahkan dilihat di dalam kitab At-Talkhis dan Al-Hudud. Nah, langsung saja, setelah kita memahami pengertian dalil menurut istilah yang telah disebutkan tadi di atas, ya, dapat kita tarik kesimpulan, setiap perkara yang diperlukan untuk tercapainya suatu kebenaran atau kebenaran sesuatu melalui suatu penelitian yang benar tentunya, maka jika suatu penelitian itu menghasilkan suatu kepastian, maka hasil penelitian itu disebut. Persis seperti debat di Banten, ia ibarat kumpulan anak bermain yang ramai suara tetapi sepi dari makna. Inti perdebatan, mana kitab nasab abad 5-9 yang menyebut Ubaidillah sebagai anak Ahmad, tidak ada yang mampu menjawab. Sementara, kitab nasab abad ke-6 dengan tegas menyebut Ahmad bin Isa tidak mempunyai anak bernama Ubaidillah. Signifikansi kitab sezaman atau yang mendekatinya adalah mutlak diperlukan, tidak perlu menanyakan siapa yang mensyaratkan, karena semua ulama sejarah dan nasab mensyaratkannya. Kitab-kitab yang dikutip Gus Zaini itu mensyaratkan kitab sezaman, tentu jika dibaca dan difahami dengan bacaan dan pemahaman yang benar. Terlepas dari semua itu, perdebatan bukan dengan personal Ba'alwi tidak terlalu signifikan. Apalagi seperti Gus Rumail yang setelah debat kemudian berdisclaimer bahwa ia berdebat itu tidak mewakili RA. Oleh karena itu, Kiai Haji Imaduddin Usman dalam kesempatan ini kembali mengajak organisasi RA untuk berdebat dengan Kiai Imaduddin Usman tentang 12 pertanyaan yang telah Kiai Imad layangkan. Tidak seperti di Banten yang banyak pembicara, debat ini hanya dengan Kiai Imad saja. Siapkan seorang wakil RA untuk berdebat dengan bermartabat dengan penulis. 1 lawan 1.